Sistem proteksi internal. Outline. Pertama, konsep dasar proteksi internal dan risiko lonjakan tegangan. Kedua, Surge Protection Device, SPD, fungsi, dan klasifikasi. Ketiga, sistem bonding dan pentingnya integrasi grounding. Keempat, implementasi SPD dan bonding dalam SMS. Tujuannya, memberikan pemahaman komprehensif tentang peran proteksi internal SPD dan bonding dalam sistem K3 dan SMS, meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi risiko gangguan listrik akibat petir atau lonjakan tegangan. Membekali peserta dengan keterampilan teknis pemasangan, inspeksi, dan integrasi SPD dan bonding sesuai standar. Mendorong penerapan sistem proteksi internal untuk meminimalisir kecelakaan, kerugian aset, dan downtime operasional. Pertama, konsep dasar proteksi internal dan risiko lonjakan tegangan. 1,1 Definisi proteksi internal dalam konteks K3 dan SMS. 1,2 Sumber lonjakan tegangan. Sambaran petir, switching, induksi. 1,3 Dampak pada manusia, peralatan, dan fasilitas. Proteksi internal adalah upaya pencegahan terhadap dampak lonjakan tegangan surge di dalam instalasi listrik dengan menggunakan perangkat proteksi seperti Surge Protection Device dan sistem bonding. Dalam konteks K3, proteksi internal berfungsi untuk mencegah kecelakaan akibat sengatan listrik atau kebakaran yang dipicu lonjakan tegangan, menjamin keselamatan pekerja yang berinteraksi dengan peralatan listrik. Sedangkan dalam kerangka safety management system, proteksi internal masuk ke dalam pengendalian risiko teknis yang terintegrasi dengan kebijakan, prosedur, dan monitoring K3. Lonjakan tegangan tidak hanya berasal dari sambaran petir langsung, tapi juga dari sambaran petir tidak langsung. Arus petir masuk melalui jaringan distribusi listrik, menyebabkan tegangan berlebih di instalasi, switching operasi saklar, atau peralatan besar. Perubahan tiba-tiba pada aliran listrik misalnya, motor listrik besar, dimatikan atau diaktifkan, menimbulkan transien tegangan. Induksi elektromagnetik, kabel, atau sistem konduktor yang berada dekat dengan arus besar atau sambaran petir dapat menginduksi tegangan ke sistem lain. Pada manusia, sengatan listrik, luka bakar, hingga henti jantung jika terpapar langsung oleh arus bocor pada peralatan. Kerusakan modul elektronik, downtime system control PLC, SCAD, hingga kehilangan data pada fasilitas kebakaran akibat arus lebih. Kerusakan instalasi listrik, bahkan ledakan jika terjadi pada area dengan bahan mudah terbakar. Kedua, Surge Protection Device. 2,1 Fungsi utama SPD dalam proteksi sistem listrik. 2,2 Jenis-jenis SPD tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan aplikasinya. 2,3 Standar teknis. SPD IEC 62305, SNI terkait. SPD berfungsi sebagai jalur pengaman yang mengalihkan lonjakan tegangan source menuju tanah ground sehingga tidak merusak peralatan. Melindungi sistem listrik dari kerusakan mendadak akibat sambaran petir maupun transien listrik. Meminimalisir downtime, kerugian finansial, dan risiko kebakaran akibat lonjakan arus berlebih. Dalam kerangka K3, SPD melindungi pekerja yang menggunakan peralatan listrik agar tidak terkena risiko akibat lonjakan tegangan. SPD tipe 1 dirancang menahan arus sambaran petir langsung, dipasang di sisi utama. Instalasi listrik incoming panel biasanya digunakan di gedung industri besar atau fasilitas dengan risiko sambaran petir tinggi. SPD tipe 2 melindungi instalasi listrik dari lonjakan tegangan akibat switching atau induksi, dipasang di panel distribusi umum, digunakan di gedung perkantoran, pabrik, atau fasilitas publik. SPD tipe 3
Proteksi akhir Fine Protection dipasang dekat dengan peralatan sensitif komputer, server, PLC, instrumen kontrol, efektif melindungi perangkat elektronik dari lonjakan kecil yang lolos dari SPD tipe 1 dan kedua. IEC 62305, Standar Internasional Proteksi Petir yang mengatur persyaratan teknis, SPD, IEC 61643. Spesifik untuk performa dan pengujian, SPD, SNIPA 3, 7015. Standar Nasional Indonesia terkait proteksi petir dan lonjakan tegangan. Kesesuaian dengan standar memastikan SPD bekerja sesuai kapasitas proteksi yang diharapkan. Ketiga, sistem bonding dan pentingnya integrasi grounding. 3,1 definisi bonding, grounding, dan perbedaannya. 3,2 peran bonding dalam melindungi personel dan peralatan. 3,3 prinsip single reference point dan ekualisasi potensial. Bonding, proses menyatukan bagian konduktif logam, rangka, pipa, struktur agar memiliki potensial listrik yang sama, sehingga mengurangi risiko beda tegangan berbahaya. Grounding, proses menghubungkan sistem listrik ke bumi agar arus gangguan, fault current, bisa dialirkan dengan aman. Perbedaan utama, grounding fokus pada pembuangan arus ke bumi, sedangkan bonding fokus pada penyamaan potensial antar bagian konduktif. Untuk personel, mengurangi risiko sengatan listrik akibat perbedaan potensial pada permukaan logam yang disentuh untuk peralatan, menghindari kerusakan akibat arus bocor atau lonjakan tegangan yang mencari jalur ke tanah melalui peralatan elektronik. Bonding yang baik memastikan aliran listrik gangguan mengikuti jalur aman, bukan melalui tubuh manusia atau perangkat sensitif. Single reference point, semua sistem ground dan bonding dihubungkan ke satu titik referensi agar tidak ada perbedaan tegangan antar grounding. Ekualisasi potensial. Semua bagian logam pipa, kabel tray, struktur baja disatukan dengan bonding agar memiliki tegangan sama. Mencegah kejutan listrik ketika disentuh, tanpa ekualisasi potensial, lonjakan tegangan bisa berpindah ke jalur yang tidak diinginkan dan menimbulkan risiko kebakaran atau sengatan. Keempat, implementasi SPD dan bonding. 4,1 proses identifikasi risiko dan penentuan kebutuhan SPD dan bonding. 4,2 integrasi ke Safety Management System Plan Do-Check. 4,3 inspeksi dan pemeliharaan berkala. Dilakukan melalui risk assessment pada sistem kelistrikan. Identifikasi potensi sambaran petir, kondisi lingkungan, dan keberadaan peralatan sensitif menentukan titik kritis pemasangan SPD panel utama, distribusi, hingga proteksi akhir, memetakan komponen logam dan sistem ground yang wajib dibonding agar tidak terjadi beda potensial berbahaya. Plan merencanakan kebutuhan SPD dan bonding sesuai risiko yang ditemukan DOBI melaksanakan pemasangan, commissioning, dan pengoperasian proteksi internal. Cek melakukan inspeksi rutin, uji fungsi, dan audit efektivitas proteksi. EK, melakukan perbaikan berkelanjutan, upgrade SPD, atau perbaikan sistem bonding jika ditemukan ketidaksesuaian. SPD perlu dicek kondisi indikator misalnya warna hijau atau merah untuk memastikan masih berfungsi. Sistem bonding harus diperiksa secara visual. Koneksi kendor, karat, atau putus. Pengukuran tahanan grounding secara periodik, sesuai standar biasanya, kurang dari 5 OHM. Semua temuan harus dicatat dalam logbook SMS untuk keperluan audit K3.